fajar menyingsing. Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Minggu ini tanggal 8 Agustus 2021. Masih dalam rangka bulan misi. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Kristiono dengan tema Roti yang Menghidupkan. Mari kita memasuki saat hening untuk memasuki ibadah kita. Mari kita bersama berdiri untuk mengawali ibadah dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita memasuki minggu kedua dalam bulan misi. Ibadah ini mengambil tema roti yang menghidupkan. Nats yang mendasari ibadah kita diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia harus tahu bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Karena itu gereja harus menyerukan bahwa Yesus adalah Allah dan Raja kita. Mari bersama dengan gereja di seluruh dunia kita menyaksikan bahwa Yesus adalah Allah dan Raja kita. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Mari kita bersama merendahkan hati kita di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa kita. Sambil memeriksa diri, mari kita melihat apakah kita sudah menerima Kristus sebagai roti hidup kita. Apakah kita menyambut kehadiran Kristus yang menghidupkan, atau kita masih hidup dalam sungut-sungut dan menolak pertolongannya. Ya Allah, ampunilah jika kami masih terus hidup dalam kelaparan dan kehausan karena mengejar berbagai hal semu dalam hidup ini. Hari ini kami membuka diri agar Kristus Sang Roti Hidup memuaskan lapar dan dahaga kami dengan keselamatan dari dosa dan kebinasaan. Ampuni jika kami sering mengeraskan hati ketika Engkau menarik kami ke dalam kelimpahan anugerah-Mu, hingga kami kehilangan damai sejahtera dan hidup dalam kebencian, maupun kepentingan diri yang memisahkan kami dari sesama. Kami menyerahkan keangkuhan dan kebebalan hati kami, agar kuasa darah Kristus mengampuni dan menebus kami. Saat ini kami membuka hati untuk menerima firman-Mu.
Terangilah agar Roh Kudus dapat mencelikkan mata hati kami. Dalam Kristus Sang Juru Selamat, kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 6 ayat 35, kemudian dilanjutkan ayat 41 sampai 44. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa manusia seringkali tidak dapat memahami dan percaya pada karya Yesus sebagai roti hidup yang menganugerahkan kehidupan? Mari kita melihat beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian yang diberikan Allah dan pengertian yang dimiliki oleh manusia itu ternyata berbeda. Itulah sebabnya mengapa manusia seringkali tidak dapat memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Bahkan di dalam bacaan kita hari ini kita melihat bahwa banyak orang yang bersungut-sungut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara pengertian yang diberikan oleh Allah dan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita melihat yang pertama bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup, ya, atau roti yang memberi hidup. Kristus itu adalah makanan atau sumber yang memberi dan memelihara kehidupan rohani. Kita harus makan makanan yang membuat kita hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau makanan jasmani saja kita harus selektif dalam mengkonsumsi, ya. Karena begitu banyak makanan yang tidak bergizi, bernutrisi rendah, ya, indeks glikemiknya tinggi, ya, bahkan banyak fruktosa dan sulit dicerna, ya. Lalu bagaimana kalau kita harus memikirkan tentang makanan rohani? Beberapa macam makanan itu bahkan hanya seperti media yang diberi perasa. Maka akhirnya itu juga menjadi media transfer bagi penyakit, ya, peningkat obesitas, atau bahkan membuat kita menjadi adiktif. Kalau makanan jasmani itu kita seleksi sedemikian rupa, maka makanan rohani ini kalau tidak kita seleksi, itu juga akan memberikan bahaya bagi kita. Kita melihat bahwa seringkali kita merasa lapar dan haus secara rohani. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, maka akan muncul emosi spontan, kemarahan, ya, atau sebaliknya kita mengalami krisis, ada ketakutan, ada keputusasaan. Nah, apalagi kalau di dalam pergumulan seseorang yang sudah berada di ambang maut, tidak mudah untuk menghadapi itu semua. Bagaimana manusia itu harus memiliki satu kekuatan. Dan tentu saja kekuatan itu muncul atau didapatkan ketika dia mendapatkan makanan rohani yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita melihat. Di sana dalam bacaan hari ini dikatakan bahwa yang datang kepada Yesus tidak akan lapar lagi. Bahkan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menyebutkan tidak akan lapar selamanya. Yang percaya kepada Yesus tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kelaparan dan kehausan rohani tidak akan bisa dipuaskan
dengan makanan jasmani. Kalau Tuhan Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya, dia tidak akan haus lagi. Itu berarti kuncinya ada pada Yesus. Yesus yang bisa memberikan kepuasan terhadap rasa lapar ini. Menghilangkan kehausan atau dahaga kita. Nah, banyak orang yang mau kesembuhan, tapi dia tidak mau Yesus. Mau diselesaikan persoalannya, tapi juga tidak mau Yesus. Esensi kepribadian Yesus itu didegradasi menjadi sekedar tokoh atau pemimpin umat belaka. Yesus bisa diambil kalau dibutuhkan, dipanggil, dan setelah itu Yesus bisa diusir pergi. Apakah benar demikian? Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita menjadikan Yesus itu sebagai roti artifisial atau roti sintetis begitu. Roti yang tidak lagi sesuai dengan fungsi aslinya. Kalau orang tetap lapar, ya, persoalannya bahkan menjadi lebih parah. Dosanya makin menjerat dia. Lalu siapa yang salah? Bukan lagi sang roti hidup yang salah. Roti yang asli itu sudah ditolak. Dan yang digenggam itu adalah roti artifisial atau roti yang palsu. Mari kita mencoba melihat bagaimana kita menyikapi. Dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan kelepasan, kesembuhan, kekuatan, ya. Tetapi kita selalu menolak sumber yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Dan kalau itu terus terjadi, dan kemudian kita mencari makanan-makanan yang bukan makanan sehat, makanan yang sebenarnya, makanan itu nampaknya seperti bisa menyelesaikan persoalan kita, membuat kita sembuh tapi sesaat, membuat kita bisa menyelesaikan persoalan tapi juga sesaat. Kita tidak pernah tahu apa yang ada akar masalah di baliknya. Lalu bagaimana atau siapa yang menolong kita untuk menyelesaikan persoalan ini? Itulah sebabnya kita hanya ketemu dengan roti yang palsu dan bukan roti yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang dapat datang kepada Yesus adalah mereka yang ditarik oleh Bapa. Menarik sekali kalimat ini. Firman Tuhan ini mau menunjukkan kepada kita sebetulnya ada dua hal penting. Yang pertama adalah tindakan aktif atau bersengaja dari Bapa yang menarik kita. Lalu yang kedua adalah kata ditarik itu sendiri. Kata ditarik ini sama seperti ketika orang menarik jala, begitu ya. Ada sesuatu yang ketika dia menarik, maka tidak otomatis ringan. Seolah ada tahanan, ada penolakan di balik sana. Nah, apakah kemudian tarikan ini akan berhasil? Itu bergantung dari apakah yang ditarik itu mau atau tidak. Maka Allah menarik manusia untuk menerima Kristus sebagai roti hidup. Itu bisa kita lihat dari niat Allah untuk menyelamatkan manusia yang memang tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Allah hanya bisa menyelamatkan manusia dengan cara menarik manusia itu untuk percaya bahwa korban Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah untuk menghapus dosa-dosanya, untuk memperdamaikan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Namun kita melihat bagaimana respon manusia. Respon manusia yang tidak selalu menerima itu. Dengan kata lain, manusia itu bisa bertahan atau dia menolak karena itu memang kehendak bebas manusia. Tetapi apakah manusia itu bertemu, mendapatkan kehidupan itu? Kehidupan yang diberikan oleh sang roti hidup itu. Kalau manusia ternyata menolak, kalau manusia tidak mau menerima roti hidup itu, berarti dia juga tidak bisa menerima kehidupan. Ini bukan hanya berbicara tentang benda yang namanya roti. Bukan hanya berbicara tentang roti yang bisa memberikan kita rasa kenyang. Tetapi ini berbicara tentang relasi.
relasi antara manusia sebagai orang yang seharusnya ditebus dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang memberikan keselamatan itu kepada manusia. Maka ketika manusia itu menerima roti hidup itu, dia membuka diri, dia menerima uluran tangan Allah yang mau menarik dia. Dan ketika dia menggenggam tangan yang diulurkan kepadanya, maka relasi itu terjalin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang itu hidup bersama dengan Kristus, maka dia dilepaskan dari perhambaan dosa. Dia bukan hanya disembuhkan dari sakit penyakit itu, tetapi dia menyadari bahwa hidupnya, bahwa kelemahannya, bahwa rasa sakitnya itu adalah merupakan akibat bagian dari dosa. Dan kemudian Allah sendiri yang mau menarik mereka keluar dari hal ini. Maka bukan hanya terletak pada apakah seseorang itu akan sembuh atau tidak, tetapi apakah dia akan menerima keselamatan itu atau tidak. Maka baik ketika dia sembuh, maupun ketika dia tidak dapat sembuh lagi, atau bahkan seorang kembali kepada Sang Pencipta, karena Tuhan itu datang untuk menjemputnya. Maka ketika relasi itu sudah terjalin dengan baik, manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Ada satu sukacita, ada relasi yang membuat manusia itu mengalami kehidupan yang sebenarnya. Manusia yang diselamatkan oleh Allah akan dibangkitkan pada akhir zaman dan mereka akan hidup sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, daya hidup seseorang yang menerima roti hidup itu bukan hanya ditentukan nanti setelah dia mati, tetapi selama dia berada di dalam dunia ini, maka daya hidupnya itu akan muncul dalam bentuk perjuangan bersama Kristus. Dia akan bisa melihat persoalan-persoalan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya dengan kacamata atau dengan cara pandang Kristus. Dia bukan lagi berjuang secara pribadi. Dan perjuangan yang kemudian bisa membawa dia kepada sebuah kematian secara fisik. Tetapi ketika dia bisa melihat ada sesuatu di balik itu, maka dia akan dihantar kepada kehidupan kekal. Tetapi ketika tanpa Kristus tidak ada relasi, tidak ada kebersamaan dengan Kristus, maka perjuangan pribadinya itu akan mengantarkan dia bukan hanya kepada kematian jasmani sesaat, tetapi juga bahkan kematian kekal. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, semangat hidup yang muncul akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Sifatnya menetap, makin hari akan makin kuat. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian. Serta panggilan yang menghidupkan orang-orang. Yaitu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya yang melihat bagaimana kesaksian hidup ini meskipun tidak disampaikan pun, maka orang akan melihat satu kehidupan atau relasi seorang yang sudah bersama dengan Kristus tidak lagi ada di dalam keputusasaan. Penderitaan-penderitaan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang berujung kepada kematian kekal. Tetapi setelah dia sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, maka ada kekuatan baru. Ada sukacita, ada kehidupan yang membuat dia berubah. Tidak lagi seperti kehidupannya yang lama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menemukan atau makan, menerima roti yang menghidupkan itu, maka kehidupan ini akan berubah sekali. Dalam masa pandemi ini banyak orang yang telah kehilangan gairah hidup. Tidak lagi memiliki semangat hidup. Tetapi ada tarikan kuat dari Allah yang membuat manusia itu selamat dan mendapat berkat. Kuncinya hanya satu, yaitu datang kepada Kristus. Makan roti hidup dan menyatu dengan Sang Pemberi hidup. Inilah satu perubahan relasi dari seorang yang tadinya tidak menemukan keselamatan, yang hidup sendirian dengan kekuatan sendiri. Tetapi seorang yang sudah bersama dengan Kristus, dia akan kuat menghadapi kehidupan ini karena dia berjalan bersama Sang Juru Selamat. Juru Selamat yang benar-benar akan bisa menyelamatkan dia.
yang telah dan akan menuntun dia masuk kepada kehidupan kekal. Karena itu jangan beri harapan palsu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Harapan palsu dengan hal-hal yang semu. Namun pertemukanlah orang-orang yang kita temui dalam hidup ini dengan Kristus sang roti hidup. Maka Kristus yang akan mengubah hidup mereka. Kristus akan membawa mereka keluar dari krisis dan persoalan hidup ini kepada kemenangan yang sejati. Mari kita bersama masuk di dalam saat hening. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau memperhatikan kelaparan rohani kami. Ketika kami tidak mampu mendapatkan jawaban atas berbagai persoalan, kami menggapai-gapai hal-hal yang semu dan ternyata kami gagal. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengangkat kami dari lumpur dosa. Karena itu Bapa, kami ingin berdoa supaya kehidupan kami tidak lagi dipenuhi oleh kelaparan rohani. Dan kami ketika menghadapi berbagai persoalan, tidak menjadi orang-orang yang putus asa, panik, dan selalu ada di dalam kegagalan. Namun kami menemukan keberhasilan dengan kekuatan yang Allah berikan. Karena kami berjalan dengan Kristus Sang Juru Selamat. Karena itu kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit, dalam perjuangan, khususnya menghadapi virus yang amat berbahaya ini. Kami mohon ya Bapa, baik sebagai penderita, maupun sebagai pendamping orang-orang yang berada di dekat dan sangat dibutuhkan kehadirannya. Begitu pula ketika kami sebagai anggota tubuh Kristus yang harusnya merasakan apa yang diderita atau dialami oleh anggota tubuh yang lain. Biarlah kami bahu-membahu saling menguatkan sehingga apa yang menjadi pergumulan dari salah satu dari kami benar-benar menjadi pergumulan kami bersama. Dengan saling menopang, maka kami dimampukan untuk menghadapinya dengan baik. Hanya dengan kekuatan Kristus saja kami akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan ini. Karena itu kami juga ingin berdoa untuk para nakes, tim medis. Tuhan, biarlah mereka yang selama ini sudah berjuang mati-matian. Mereka bukan hanya berjuang dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Allah. Allah yang membuat semuanya menjadi kesatuan yang terpadu. Dan bahkan manusia dengan segala keterbatasannya itu boleh menjadi alat Allah. Karena memberi diri untuk Allah, boleh memakainya. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarganya. Tolonglah mereka untuk tidak melihat kedukaan ini dengan keputusasaan. Tetapi justru mereka bisa melihat bahwa Engkaulah yang datang menjemput dan menyelamatkan orang-orang yang mereka kasih dari penderitaan secara duniawi. Karena itu biarlah kami boleh diberikan penghiburan dan kekuatan. Karena mereka saat ini sudah bahagia bersama dengan Kristus. Ya Bapa, kami juga ingin menyerahkan untuk pergumulan kami menghadapi PPKM ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan tidak mudah ketika pekerjaan, usaha, dan berbagai hal yang menjadi bagian penting menopang ekonomi keluarga ini seolah ditutup atau menjadi bagian yang tersendat-sendat. Oh Tuhan, tolonglah. Kami percaya rencana-Mu indah dan Engkau sanggup membukakan pintu-pintu berkat. Termasuk ketika kami boleh mengambil bagian kami. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Karena Roh Kudus memberi kami hikmat untuk melakukan bagian kami dengan baik.
sebagai gereja Tuhan. Kalau saat ini kami menghadapi berbagai kendala untuk bisa melakukan pelayanan secara maksimal, maka biarlah Engkau juga menolong kami untuk melihat melalui celah-celah di mana kami bisa melakukannya. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, karena kami menaikkan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga damai. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Pelayanan persembahan ini akan kita dasarkan bersama dari nats firman Tuhan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari, dengan penuh sukacita dan rasa syukur, kita berikan persembahan kita dengan melambungkan pujian bagi Tuhan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari jemaat damai kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, sumber segala anugerah, kasih karunia dan keselamatan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih karunia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kehidupan kami telah Tuhan selamatkan dari maut dan dosa. Saat ini kami rindu untuk mengungkapkan syukur dan mempersembahkan persembahan kami yang terbaik melalui kehidupan kami sebagai persembahan hidup dan yang berkenan kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kehadiran Kristus sebagai roti hidup dalam kehidupan kita bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menghidupkan kita, memberikan kita kekuatan dengan kehangatan yang Allah berikan, semangat yang Allah berikan melalui kehidupan kita. Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita akan kuat menghadapi kehidupan di pekan yang baru. Mari kita satukan hati untuk menerima berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.